Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ah, Louis berteriak sedih. Tentara serangga hitam tidak takut mati saat mereka bergegas. Masih ada beberapa yang berhasil melewati blokade Tunku Pil dan bergegas. Ada terlalu banyak dari mereka, sampai-sampai langit pun gelap. Separuh kecil berada di alam api ilahi, jadi itu sama dengan sekelompok dewa yang mengejar mereka. Kita harus bergerak lebih cepat. Lan Yichen mengacungkan lengannya. Suara ding-dang terdengar terus-menerus. Percikan terbang dari tubuh logamnya. Dia seperti perisai manusia, tetapi meskipun ini masalahnya, masih sulit baginya untuk bertahan. Mereka melarikan diri dari hutan buah ilahi, bergegas melalui bidang tulang putih, dan kemudian berlari melalui tebing berdarah. Namun bak ilahi hitam tanpa henti, terus mengejar mereka tanpa niat untuk menyerah. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di udara. Listrik terjalin, mengirimkan petir tanpa henti. Tunku Pil bersinar. Meskipun itu hanya seukuran kepalan tangan, itu berkilau dan bersinar. Itu menuangkan aliran cairan perak. Petir menyambar dalam puluhan ribu garis, kekuatan kutukan mencengangkan. Namun, bak ini terus bertahan. Meskipun beberapa mayat serangga jatuh, berubah menjadi arang, mereka masih tidak menyerah, menutupi langit dan bumi. Ketika mereka melebarkan sayapnya, suaranya memekakkan telinga. Mereka terus-menerus mengirim tubuh mereka ke bawah. Jika mereka tidak memiliki tungku yang berharga, Luo Dao dan Lui pasti akan mati, dan segalanya tidak akan terlihat bagus bahkan untuk Si Hao. Meskipun serangga itu tidak terlalu besar secara individu, mereka semua adalah ahli tingkat dewa. Dengan jumlah yang mengejutkan seperti itu, tidak peduli siapa yang datang, mereka akan tetap dibunuh. Tidak bagus, kedua dewa surgawi itu juga maju ke arah ini. Mata logam Lan Yichen akan menjadi lingkaran yang melebar. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Black Divine Books yang panjangnya seperti naga hitam saat mereka bergerak di udara, membuat kekosongan terbelah. Mereka terlalu menakutkan, membawa surga yang meluap dengan kekuatan jahat saat mereka membantai mereka. Sepanjang jalan, mereka menyerang tanpa pandang bulu. Semua orang di jalan mereka benar-benar musnah. Semua pasukan serangga itu menyingkir untuk mereka. Ini adalah dua bag yang sudah gila. Tubuh mereka melepaskan cahaya gelap, mendistorsi langit. Serangga ilahi hitam yang tidak mundur tepat waktu jatuh dari langit dengan suara pilih pala, meledak segera setelahnya. Ini benar-benar kekuatan dewa surgawi. Cahaya gelap yang dilepaskan memusnahkan semua yang menghalangi jalan mereka. Bahkan serangga tingkat dewa sejati itu tidak berani menerima satu pukulan pun, segera menyingkir. Darah hitam memercik, mayat serangga berjatuhan. Si Hao menarik napas dalam-dalam. Kekuatan ilahinya telah pulih sedikit sekarang. Jalur surgawinya muncul lagi, membungkus orang-orang ini, dan kemudian dia menambahkan kecepatan lagi untuk membebaskan dirinya dari tentara yang mengejar mereka. Konsumsi tadi terlalu besar untuk sesaat menyerahkannya kepada Lan Yichen, Luo Dao, dan Lui untuk menghentikan pasukan ini. Ketiganya memasuki situasi berbahaya. Kaca! Lui membuka mulutnya, meludahkan setengah bagian serangga. Itu telah langsung digigit. Serangga keji, ini sudah yang ke-10 yang aku keluarkan dari tubuhku. Aku sudah hampir selesai. Lui berteriak sedih. Pada saat ini, dia juga mempertaruhkan semuanya. Ini juga berlaku untuk Luo Dao.
beberapa serangga terlepas dari tubuhnya. Bahkan batu menyerang ilahi berpartisipasi, terus-menerus berteriak aneh saat menabrak bak ilahi hitam yang mendekat. Sayangnya, kupu-kupu kaisar membentuk kepompong dan memasuki keadaan tidak aktif. Kalau tidak, itu mungkin bisa mempengaruhi bak ilahi hitam ini sampai batas tertentu. Hanya perlu bertahan sedikit lebih lama, kata Si Hao. Kemampuan pemulihannya sangat bagus. Meskipun berurusan dengan serangga tingkat dewa hampir mengeringkan kekuatan magisnya, setelah mengambil beberapa waktu untuk mengatur napas, energinya menjadi sekuat naga atau harimau lagi. Luo Dao dan Lan Yichen terkejut. Mereka menahan pasukan ini di tempatnya sebentar, memberi kelompok mereka sedikit waktu, tetapi mereka tidak berharap dia memulihkan kekuatan tempurnya yang kuat begitu cepat. Betapa kuatnya! Tidak mungkin mereka bisa melakukan hal seperti ini. Jenis kekuatan pemulihan ini terlalu besar. Mereka berurusan dengan seluruh timbunan serangga di sini. Jika dia bertarung sendirian, bukankah itu berarti dia akan selalu dalam kondisi optimalnya, tidak menimbulkan sedikit ketidaknyamanan? Energi darahnya sangat bersemangat seperti lautan. Si Hao menggerakkan sayap kunpengnya, terus-menerus mengubah lokasi untuk menghindari dua dewa surgawi, meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Dia terbang sambil menempel di tanah, melarikan diri dengan kecepatan ekstrim ke kejauhan. Yang menakutkan adalah ada batasan di sini, jadi seseorang akan terpengaruh saat terbang di udara. Kadang-kadang, kekuatan magis tiba-tiba menghilang, dan mereka akan jatuh ke tanah. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan bak itu. Bak ilahi hitam itu terlalu banyak jumlahnya. Bahkan jika mereka tidak menggunakan kekuatan magis, mereka sendiri memiliki sayap transparan yang memungkinkan mereka untuk terbang. Sayap kunpeng Si Hao dibentuk dari kekuatan magis dan teks tulang, bukan sayap ilahi bawaan, jadi itu terpengaruh. Dewa surgawi bergegas, bak ilahi hitam yang panjangnya lengan ini sangat menyeramkan. Seluruh tubuhnya bersinar. Seperti matahari hitam, ia membuka mulutnya untuk mengeluarkan seberkas cahaya ilahi. Hamparan gunung hancur, berubah menjadi bubuk. Gunung itu mencair, dan sungai yang panjang mengering. Pohon-pohon kuno berubah menjadi abu, pemandangannya sangat berubah. Ekspresi Si Hao berubah. Satu gerakan menutupi 10.000 zhang, dan setelah beberapa kali naik dan turun, mereka nyaris tidak menghindari serangan ini, meninggalkan daerah itu. Kita tidak bisa menggunakan simbol penghancur ruang. Ada pembatasan di sini. Mereka tidak bisa mengobrak-abrik kekosongan. Satu-satunya hal yang beruntung adalah mereka melarikan diri cukup jauh, dan kedua dewa surgawi itu menjadi gila. Kecerdasan mereka yang sebenarnya tidak terjaga, indera spiritual mereka juga tidak terlalu tajam. Serangga dewa surgawi hitam panjang kaki mengambil tindakan lagi, dan seberkas cahaya lain menyapu. Bumi besar terbelah, magma melonjak keluar dari kedalaman bumi, sekarat setengah langit merah. Akhirnya, dunia menjadi tenang kembali. Si Hao dan yang lainnya semua berbaring di tanah, bahkan tidak ingin bergerak sedikit pun. Mereka bernapas masuk dan keluar terus-menerus. Mereka benar-benar kelelahan, energi darah akan mengering. Mereka akhirnya keluar dari tempat itu, terengah-engah di sini, memulihkan energi mereka. Segala sesuatu yang baru saja terjadi terlalu berbahaya. Mereka hampir ditenggelamkan oleh pasukan klan serangga itu. Untungnya, kecepatan Si Hao cukup cepat, membawa mereka keluar, kehilangan serangga dewa surgawi itu. Bak ilahi hitam itu memiliki serangkaian aktivitas.
Setelah mengejar ke cakrawala, mereka semua kembali. Ini berlaku bahkan untuk dua serangga dewa surgawi yang menjadi gila. Aku merasa seperti sekarat. Louis sangat lemah, tubuhnya penuh lubang. Luo Dao adalah bagian dari pasukan tempur utama, jadi lukanya bahkan lebih parah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Saat dia berbaring di sana, dia bahkan tidak punya energi untuk berbicara. Lan Yichen sedikit lebih baik, tetapi tubuh logamnya agak kusam, seolah-olah setengah lumpuh. Dia mengambil lengan logam yang patah dengan susah payah, mulai menggabungkannya kembali. Meskipun Si Hao kelelahan, dia jauh lebih baik daripada yang lain, hanya sedikit lelah. Terlepas dari bak tingkat dewa sejati yang hampir berhasil menembus bagian tengah punggungnya, luka-lukanya yang lain tidak terlalu buruk. Namun, panen kali ini sangat luar biasa. Si Hao menghasilkan keranjang obat. Ada buah ginseng separuh yang berkilau, berbentuk manusia dan berkilauan. Aroma manis tercium keluar, berjalan beberapa li ke kejauhan. Mata semua orang menjadi hijau. Mereka hampir mati, tetapi mereka berhasil mengisi sebagian besar keranjang ini. Itu benar-benar menakjubkan. Jenis panen ini tidak terbayangkan, pasti melebihi nilai bahkan obat ilahi sejati. Begitu banyak, mereka menelan air liur mereka. Si Hao meletakkan keranjang obat di tanah dan berkata, ayo makan saja. Setelah mengatakan ini, dia langsung mengeluarkan satu, membuka mulutnya dan menggigitnya. Cairan mengalir kemana-mana, melepaskan keharuman yang mengejutkan dan cahaya ilahi yang tak ada habisnya yang mengelilingi tempat ini. Ini terlalu boros. Ketika orang-orang itu melihatnya memakannya seperti lobak, mereka juga tidak bisa menahan diri, masing-masing mengambil satu. Mereka dengan hati-hati memasukkannya ke dalam mulut mereka. Aroma manis segera menyelimuti udara, cahaya warna-warni yang menguntungkan melonjak. Efek obatnya sangat mencengangkan. Lu Yi yang sedang sekarat, Luo Dao yang terluka parah, dan Lan Yichen dengan tubuhnya yang layu segera melepaskan pancaran yang bergolak dengan cepat pulih. Si Hao segera pulih ke puncak, dagingnya menjadi berkilau, luka-lukanya menghilang. Tubuhnya sekarang penuh vitalitas. Dia mengulurkan tangan. Beberapa bak hitam muncul. Dia melepaskan kehendak ilahi yang kuat, dengan paksa memasuki kepala mereka untuk mengorek roh primordial mereka. Namun, yang membuatnya terkejut adalah dia tidak menemukan rahasia apapun. Dia hanya merasakan emosi jahat, pembunuh, dan emosi negatif lainnya. Mereka sudah sebagian gila, pikiran mereka tidak normal. Bisakah serangga ini membangkitkan setan hantu? Mereka bahkan ingin menangkap kita untuk mengubah kita menjadi makanan? Si Hao mengerutkan kening. PU. Kepala serangga ini terbelah. Mereka tidak bisa menahan tekanan kehendak ilahi Si Hao. Mereka semua sekarat. Serangga ini seharusnya mengalami perubahan aneh setelah tinggal di Immortal kuno untuk waktu yang lama. Semuanya tidak normal sekarang, menjadi seperti dua dewa surgawi yang gila itu. Hanya saja gejalanya sedikit lebih ringan, kata Luo Dao. Daerah kuno abadi ini terlalu jahat. Setiap kali ras asing tinggal di sini untuk waktu yang lama, semua jenis masalah akan selalu terjadi, dengan kejadian aneh terjadi. Kata Lan Yichen. Si Hao mulai memilah buah dewa dari dalam keranjang obat. Mereka semua sangat harum dan melepaskan kilau indah. Dia memberi 3 orang ini beberapa dari mereka. Ini, untukku? Louis tercengang. Suaranya bergetar, merasa sangat tersentuh. Hal semacam ini terlalu berharga. Luo Dao dan Lan Yichen juga terkejut.
Mereka tidak pernah berharap Si Hao bahkan membagi beberapa dengan mereka. Meskipun mereka baru saja berkontribusi, bagaimanapun juga, mereka masih pelayan. Kalian semua menunggu di kejauhan. Kamu, jangan bilang kamu akan kembali. Ekspresi orang-orang itu menjadi serius. Tidak peduli apa, setidaknya aku harus mengisi satu keranjang. Si Hao mengangguk. Itu terlalu berbahaya. Kami nyaris tidak berhasil melarikan diri. Jangan ambil risiko. Mereka menyarankan. Jangan khawatir, jenis buah dewa ini sangat penting bagiku. Saya akan menggunakannya untuk melangkah di jalan saya sendiri. Suara Si Hao tegas, menyuruh mereka meninggalkan tempat ini. Kemudian, dia berubah menjadi bayangan, bergegas kembali. Dia tinggal di luar formasi untuk waktu yang lama. Hanya setelah memastikan bahwa hutan buah ilahi kembali damai, dia masuk melalui celah dalam formasi. Dia melangkah ke hutan yang penuh dengan buah-buahan menakjubkan ini. Tindakan Si Hao sangat cepat. Dia dengan cepat bergerak melalui tempat ini untuk memetik buah ilahi. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat dia masih mengejutkan kelompok Black Divine Books ini. Mereka sangat marah, berubah menjadi hujan bintik hitam yang menutupi langit, berkerumun. Setan hantu juga muncul, mengaum ke langit, dan bergegas untuk menyerangnya. Seperti yang diharapkan, perjuangan hidup dan mati lainnya pecah. Si Hao terus berpindah lokasi, mempertaruhkan nyawanya untuk memetik buah setengah ginseng ini. Kali ini, dia tidak mendekati puncak pohon itu. Dia merasakan gelombang alarm dari bawah. Setidaknya ada 3 bak ilahi hitam yang berada di tingkat dewa surgawi. Ada 2 setan hantu yang mencapai level ini juga. Hanya saja, mereka sudah kehilangan akal sehat dan menjadi gila, serta memasuki kondisi tidur yang aneh. Jika mereka tidak disentuh, mereka tidak bergerak. Hah? Ketika dia mempertaruhkan semuanya dan bergegas ke kedalaman hutan buah ilahi, ekspresinya tiba-tiba berubah, karena dia menemukan bahwa beberapa buah di pohon telah menghilang, dipetik belum lama ini. Ada orang lain seperti saya, berhasil memetik buah-buahan ini? Dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Segera setelah itu, dia menemukan sesuatu yang aneh. Ada buah yang masih hidup yang secara tak terduga dihindari oleh Dark Divine Books. Siapa ini? Itu memahami kebiasaan Dark Divine Books? Si Hao terkejut. Segera setelah itu, dia kemudian ingat bahwa hantu iblis hanya terbentuk dengan campur tangan manusia. Apakah mereka benar-benar diciptakan oleh bak? Si Hao menggigil dalam hati. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia dengan cepat mengambil tindakan, dengan keras melawan serangga hitam dan jahat. Dia akhirnya mengisi keranjang dengan buah-buahan. Pada saat ini, dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Banyak bug yang tingkat dewa. Mereka semua bergegas membunuh. Beberapa dari mereka menerobos barikade petir tungkupil dan menabrak satu-satunya jalan surgawinya. Si Hao batuk beberapa suap darah. Dia dengan cepat pergi ke kejauhan. Proses ini cukup sulit. 9 kematian dan 1 kesempatan hidup. Si Hao merasa bahwa dia tidak akan datang ke tempat ini lagi. 1 kesalahan dan dia akan meninggalkan hidupnya di sini juga. Saya sudah cukup memilih sekarang. Jenis buah-buahan ini kemungkinan akan kehilangan efeknya setelah makan terlalu banyak. Dia dengan cepat pergi. Dewa surgawi meraung, Black Divine Books menutupi langit. Membunuh energi bergolak, mengisi wilayah ini. Meskipun itu adalah obat hebat yang langka,
terus memakannya tetap akan membuatnya menjadi tidak efektif. Tubuh akan mengembangkan sejenis kekebalan terhadapnya. Dia merasa sudah cukup memilih dari mereka. Seluruh tubuh Si Hao berlumuran darah, luka menutupi tubuhnya. Ketika dia bersatu kembali dengan Luo Dao dan yang lainnya, masih ada beberapa lusin serangga yang merayapi kulitnya, semuanya tingkat dewa. Ketiganya terkejut sampai wajah mereka sangat berubah. Membunuh. Mereka mengambil tindakan bersama untuk membunuh mereka. Ayo pergi. Mereka berempat dengan cepat meninggalkan wilayah ini. Mengisi keranjang dengan buah-buahan. Si Hao puas. Saat dia melihat buah-buahan berbentuk manusia yang gemerlap dan harum, senyumnya menjadi sangat cemerlang. Dia sangat percaya bahwa dia bisa menyalakan lebih banyak api ilahi Dao kali ini, mengambil langkah yang selalu dicari oleh orang-orang kuno tetapi tidak dapat mengambilnya, mencapai hasil Dao yang tak tertandingi. Sama seperti dia memperoleh panen yang melimpah, semakin banyak orang luar memasuki sarang setan, tanpa kekurangan ahli yang tak tertandingi di antara mereka. Ini justru sarang salah satu dari 10 setan. Lagi pula itu tidak biasa. Qin Hao telah tiba. Dia berdiri di luar tempat ini, menatap ke depan, akan memasuki tanah kuno. Di area lain, pengguna 2 murid itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dibawa oleh jalur perak kecil ke suatu wilayah. Itu 6 Raja Mahkota Ning Chuan? Di dalam hutan hantu, kabut berkabut. Seseorang mengenali individu itu. Ning Chuan mengenakan pakaian putih. Dia berdiri di hutan berkabut, mengamati sarang setan. Dia menyaksikan tempat itu menjadi kabur dengan kekacauan utama, 33 bulan darah beristirahat di langit. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Matanya sangat dalam. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.